Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, supaya kegiatan pembelajaran kita ke depan mendapatkan kelancaran dan diberkahi oleh Allah, yuk kita berdoa bersama-sama. Bagaimana biasa pada hari ini oleh Bapak. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mari mulai. Ya, bisa dulu supaya ketahuan yang hadir siapa dan alasannya kenapa. Mbak selesai sudah. Aulia, Karim, Jalani. Baik, ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya Allah ya Bapak. Terus minggu kemarin kita telah melaksanakan proses pembelajaran dengan tema apa? Ada yang ingat itu? Daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Pada tema kali ini kita akan masuk pada tema berikutnya, yaitu berkenaan dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran ini adalah satu, kalian sebagai peserta didik itu diharapkan memiliki penghayatan sejarah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, sehingga kita bisa bersyukur bahwa negara ini sudah merdeka. Terus kalian nanti diharapkan memiliki pemahaman makna yang terkandung dalam teks proklamasi. Nanti kita akan putarkan teks proklamasinya bagaimana. Terus nanti kalian diharapkan memiliki pemahaman lebih tentang makna-makna proklamasi melalui sebuah tayangan video. Nanti akan ada tayangan video. Terus sejarah nanti kita akan melakukan simulasi sejarah proklamasi kemerdekaan. Itu bertujuan untuk supaya kita lebih merasakan lagi bagaimana kondisi pada waktu itu para petinggi-petinggi negara kita zaman dulu sebelum memproklamirkan kemerdekaan ini sampai terjadilah proklamasi kemerdekaan. Dan tentu kalian belum tahu tentang sejarah lebih detailnya. Oke, kita masuk ke kita baca dulu kitab yang lagu kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. sejarah proklamasi kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Kalian simak dengan baik dan betul. Dan setelah itu kita akan melakukan simulasi. Assalamualaikum. Hai adik-adik, kembali lagi di channel Kofi Bercerita. Kali ini Kofi akan menceritakan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan tekan tanda lonceng sebelum melanjutkan ceritanya. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, gimana? Ada masuk ke kepala? Sudah ada malam ini sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita sekarang untuk lebih memperdalam lagi penghayatan kita tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin menampilkan sebuah teks pembacaan proklamasi tekstulasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, kita akan bagikan peran. Kalian nanti harus berperang. Nanti perang ini ada satu, ada Insinyur Soekarno, dua Muhammad Hatta, tiga Insinyur Rajiman, empat Sultan Syahrir, lima Khairil Anwar, enam Laksamana Mahinda, tujuh Marsekal Terauchi, delapan Subarjo, tujuh Saidi Malik, delapan Soekarni, sembilan Sudiro, dan dan 10 Ibu Fatmawati. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, yang menjatuhkan misal tentara Jepang di seluruh dunia. 7 Agustus 1945. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1940. Bagaimana keadaan Jepang saat ini? Apakah benar Jepang sedang mengalami ambang kehancuran? Benar, Jepang sekarang sedang diambang kehancuran. Kami Jepang menginginkan Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. 10 Agustus 1945. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengarkan berita Jepang telah menyerah pada sekutu. Syahrir juga memberitahukan pada penyair Khairil Anwar
tentang jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Saya ingin mengabarkan bahwa Jepang telah dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Benarkah? Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu. Jepang harus menyerah. 11 Agustus 1945, Jepang melalui Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 14 Agustus 1945, saat Soekarno-Hatta kembali ke tanah air dari Dalat agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat hasil tipu muslihat Jepang. Sebaiknya proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Saya khawatir terjadi pertumpahan darah yang besar dan saya takut pada pejuang Indonesia belum siap. Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerahkan dan proklamasi dapat menimbulkan pertimpaan darah yang besar dan berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Jepang dan tentaranya masih menguasai Indonesia karena Jepang telah berjanji mengembalikan kekuasaan ke tangan Belanda. Setelah mendengar desus Jepang bakal tertepuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya. Soekarno-Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Laksamada Maeda. Selamat atas keberhasilannya di Dalat. Saya belum menerima informasi dan saya masih menunggu instruksi dari Tokyo. 16 Agustus 1945, perundingan antara golongan muda dan tua dalam penyusun teks proklamasi berlangsung pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Saya harap Bapak tidak melawan dan segera ikut kami. Baik, saya ikut. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tayashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis Insinyur Soekarno sendiri. Soekarni menyusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sebaiknya Bapak yang menyusun teks proklamasi itu. Baik, insya Allah. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur pada pukul 10. Pembacaan proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai rindahan, kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita telah melaksanakan simulasi pembacaan teks proklamasi. Simulasi secara singkat pembacaan teks proklamasi dari awal sampai akhir. Siapa di antara kalian yang mau merefleksi pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Coba, naik. Jadi pembelajaran hari ini kita pembelajaran yang saya dapatkan itu lebih mengetahui lagi perjuangan dan peri-perinya ada nenek moyang pada zaman dahulu ingin memerdekakan negara kita. Untuk pembelajaran hari ini lumayan
sangat menyenangkan karena saya merasakan betapa perihnya hidup ingin memerdekakan negara kita. Untuk kesimpulannya yaitu kita harus tetap berjuang mempertahankan negara kita merdeka, jangan sampai di negara ini dijajah kembali oleh negara lain, tetapi pertahankan negara tetap merdeka. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan kelas ditutup dengan doa. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.